Bilangan-bilangan asli berurutan diletakkan pada kota-kota dengan pola seperti gambar di samping. Sebagai contoh, bilangan 10 diletakkan dalam kota pada baris keempat dan kolom ketiga. Jika bilangan 2020 pada kota tersebut terletak pada baris ke A dan kolom ke B, maka A tambah B sama dengan berapa? Nah, untuk mengerjakan ini, kita harus melihat hubungan antara baris dan kolom dengan bilangan-bilangan yang ada di dalamnya. Contohnya, misalnya 10, kemudian diletakkan pada baris keempat dan kolom ketiga. Ya, mungkin kita lihat nggak ada hubungannya nih. 10, 4 dengan 3. Dikalikan pun nggak. Jadi, kita harus mencari bilangan spesifik yang bisa menghubungkan nilai tersebut dengan baris dan kolom dari bilangan tersebut. Contohnya, karena kita berbicara mengenai bilangan-bilangannya disusun dalam persegi, jadi kemungkinan ini berhubungan dengan bilangan-bilangan kuadrat. Jadi bilangan kuadrat contohnya 4, kemudian 9, dan seterusnya. Jadi sebelumnya alangkah baiknya dilengkapi terlebih dahulu bilangan-bilangan yang ada di dalam kotak supaya nanti mungkin kita akan mendapatkan satu ide mengenai bilangan 2020 kira-kira terletak di mana. Jadi saya mulai lengkapi satu persatu sampai kotak ini terisi penuh. Nah, ini udah lengkap nilainya, jadi kita fokus pada bilangan-bilangan kuadrat. Contohnya, adalah 1, kemudian 4, 9, 16, 25, 36, dan 49. Nah, selanjutnya saya buat di bagian bawah. Jadi seperti ini. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa bilangan-bilangan ini kemungkinan berhubungan dengan angka-angka kuadrat. Contohnya tadi 1, 4, 9, 16, 25, 36, dan 49. Kemudian kita bisa tuliskan di bagian sini, berarti 1 sama dengan 1 kuadrat. Ya, atau 1 kali 1. Kemudian 4 sama dengan 2 kuadrat. Kemudian 9 sama dengan 3 kuadrat atau 3 kali 3. 16 sama dengan 4 kuadrat atau 4 kali 4. Dan selanjutnya. Ya, jadi bisa dilanjutkan 25, 36, dan 49. 25 sama dengan 5 kuadrat, 36 sama dengan 6 kuadrat, 49 sama dengan 7 kuadrat. Sekarang kita perhatikan baris dan kolom dari angka berikut. Jadi untuk 1 udah jelas berada di baris 1 dan kolom 1. Untuk 4, kita perhatikan hitung dari atas ke bawah, 1, 2, 3, berarti baris ke 3 dan kolom kedua. Kemudian 9 baris ketiga dan kolom ketiga. 4 berarti 4 berada pada baris atau 16 berada pada baris kelima dan kolom keempat. 25 berada pada baris kelima dan kolom kelima. 36 berada pada baris ke-7 dan kolom ke-6. 49 berada pada baris ke-7 dan kolom ke-7. Nah, kita fokus terlebih dahulu pada bagian ini. Jadi kita perhatikan barisnya, ternyata baris dari angka-angka kuadrat ini terdiri dari bilangan ganjil dan kolomnya berurutan.
Jadi kita perhatikan bahwa ternyata kalau baris dan kolomnya sama, ya, itu ada pada bilangan kuadrat yang ganjil. Contohnya baris 1 dengan kolom 1 berarti 1 kuadrat atau 1. Sehingga saya bisa prediksikan bahwa misalnya kalau suatu angka yang berada pada baris atau berada pada kolom ke-25 dan baris ke-25, sudah pasti ini adalah angka 25 kuadrat atau 625. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita perhatikan bahwa misalnya baris ke-25 dengan kolom yang berkurang 1, jadi kolomnya dikurangi 1, berarti 25 kurang 1, berarti bilangan tersebut ada pada kolom yang dikuadratkan. Jadi 25 kurang 1 kuadrat atau 24 kuadrat. Atau lebih simpelnya seperti ini, ya. Angka-angka yang dikuadratkan kolomnya sudah pasti sama. Contohnya tadi 16 sama dengan 4 kuadrat. Berarti kolomnya sama di sini. Nah, barisnya tergantung dari angkanya. Jadi kalau angka kuadratnya genap, berarti kolomnya sama. Kolomnya sama. Kita perhatikan tadi 4, kolomnya sama 4. Tapi barisnya adalah angka yang dikuadratkan. Jadi angka yang dikuadratkan 4, atau bisa saja saya bilang seperti ini, kolom ditambah 1. Jadi contohnya seperti ini, saya lebih perjelas lagi. Misalnya angka 100. Angka 100 berarti berada pada kolom ke-10. Karena 100 ini berasal dari 10 kuadrat. Sementara untuk baris berarti kolomnya kolom 10 ditambah 1 atau 11. Berarti 100 berada pada kolom ke-10 dan baris ke-11. Nah, sekarang tugas kita adalah kita harus mencari bilangan 2020 berada pada baris dan kolom keberapa. Jadi 2020 kita harus pastikan terlebih dahulu apakah 2020 ini bilangan yang berasal dari bilangan bulat yang dikuadratkan atau bukan, ya. Jadi saya mulai cari 2020, ya. Saya perkirakan. Jadi misalnya ya, untuk 2020, jadi saya mulai akarkan di sini akar dari 2020. Jadi saya pikirkan, misalnya ini saya bagi dua angka, berarti 20 dengan 20. Saya pikirkan angka kira-kira berapa kali berapa, hasilnya mendekati 20. Berarti 20 berarti 4 kali 4. Berarti di atas saya tulis 4. Nah, kemudian selanjutnya saya tulis di sini berarti 4 kali 4 16. Kemudian dikurang, berarti 420. Nah, selanjutnya di sini saya pikirkan kira-kira selanjutnya ya, hasilnya tadi di atas yaitu 4, saya kali 2, berarti 2 kali 4 8. Kira-kira di sini 80 berapa kali berapa, hasilnya 420. Sebenarnya kita bisa pakai kalkulator, tapi kan ini kompetisi sains dan tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator. Berarti kita harus cari kira-kira 2020
mendekati nilai berapa kali berapa. Nah, jadi di sini 4 kali 4 saya coba 84 kali 4 berarti 16, 32, 33. Nah, saya coba kalau 85 kali 5 berarti 25, 8 kali 5 40 dan 425. Berarti udah lewat nih. Kalau pilih angka 5 berarti sudah betul saya pilih angka 4 sehingga 2020 ini berada pada angka di sekitar 44 kuadrat. Karena masih ada sisa di sini 336, dikurang 336 berarti 10 kurang 6, 4, 8. Berarti letak dari 44 kuadrat ini lebih kecil dari 2020. Jadi 2020 kemudian lebih kecil dari 45 kuadrat. Nah, kita cari terlebih dahulu 44 kuadrat berapa. Jadi 44 kali 44 hasilnya adalah 16 1. Kemudian hasilnya adalah 1936. 1936 lebih kecil dari 2020, lebih kecil dari 2025. Jadi 45 kuadrat adalah 2025. Nah, kita perhatikan bahwa 2025 sangat dekat dengan 2020, ya, hanya berjarak 5 aja. Jadi kita fokus hanya di 2025. Jadi kita perhatikan lagi pola di atas bahwa 2025 adalah bilangan ganjil. Jadi bilangan ganjil, kalau bilangannya bilangan ganjil berarti 2025 berada pada baris ke-45 dan kolom ke-45. Nah, disinilah yang jadi patokan kita. Jadi saya pindahkan lagi di sini. Jadi tadi kita sudah lihat bahwa pada baris ke-45 dan kolom ke-45 angka yang ada adalah 2025. Jadi kita mundurkan ke atas, kita lihat terlebih dahulu kalau angkanya ganjil, berarti angka yang kurang dari 2025 itu mengarah ke atas, bukan ke samping, ya. Jadi 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, kemudian 2020. Nah, 2025 ini tadi berada pada baris ke-45 dan kolom ke-45. 2024. Jadi kita perhatikan kembali kalau bilangannya mundur ke atas berarti barisnya yang berubah, barisnya yang mundur. Tapi kolomnya tetap, ya. Kolomnya tetap. Jadi jadi 2024 ini barisnya dikurang 1 berarti 44, kolomnya tetap yaitu kolom 45. Kemudian 2023 berarti barisnya 43, kolom ke-45. 2022 berarti 42 berada pada baris ke-42 dan kolom ke-45. 2021 berada pada kolom ke-41, kolomnya tetap, ya, 45. 2020 berarti berada pada baris ke-40, kolom ke-45. Jadi kita sudah dapat 2020 berada pada baris ke-40 dan kolom ke-45. Ya, saya bisa catat di sini 2020. Jadi 2020 terletak pada baris ke-40 dan kolom ke-45. Nah, selanjutnya karena pertanyaannya adalah A tambah B, berarti kita harus jumlahkan jumlah baris dan kolom. Jadi A tambah B di sini
Berarti saya bisa tuliskan A tambah B. A adalah baris, berarti A 40, dan kolom ke B berarti 45. Berarti hasilnya adalah 85. Jadi di sini hasilnya yaitu 85 untuk jawaban dari soal ini. Jadi bilangan 2020 terletak pada baris ke-40 dan kolom ke-45. Oke, demikian untuk soal ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu kembali pada pembahasan soal selanjutnya.